Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ya. Semoga sehat selalu ya, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di masa pandemi ya. Ini kita bisa ya melaluinya dengan selamat gitu ya. Ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga ya protokol kesehatan ya dimanapun kita berada, ya jangan sampai lengah gitu ya. Yang biasanya kalau kebanyakan memang dari ya masyarakat kita di daerah terutama atau anak-anak muda yang merasa sehat gitu ya, yang merasa dirinya kuat gitu sehingga abai terhadap lingkungannya gitu ya. Sehingga saya mohonkan kepada Anda ya untuk himbauan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan itu betul-betul kita penuhi gitu ya. Walaupun pakai masker itu tidak nyaman ya memang saat ini kondisinya seperti itu ya harus kita coba kita coba laksanakan gitu ya. Saya melihat memang kondisi apalagi di masyarakat kita yang di daerah gitu ya, itu kalau belum terkena itu rasanya biasa-biasa aja seperti tidak ada apa-apa. Tapi begitu ada kasus ternyata ya pada tidak siap kan ya. Artinya daripada ada kasus ya mending kita ya upaya preventif gitu ya. Monggo kita sebagai generasi muda Anda ya bisa menjadi contoh gitu ya, contoh untuk bisa melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Mungkin kalau ada yang tidak pakai masker misalnya ya diperingatkan aja untuk pakai masker. Bagaimana kita saling peduli dan saling melindungi satu dengan yang lain gitu ya. Karena kalau secara teknis ya virus ini akan terus berkembang kalau kita abai gitu ya, kita abai terhadap diri dan juga lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi harapan saya ya monggo kita saling peduli ya, saling melindungi, menjaga satu dengan yang lain ya. Dan juga tetap berdoa ya semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari wabah COVID-19 ini dan wabah yang lain gitu ya. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira kesulitannya apa untuk final test di database design? Kira-kira kesulitannya gimana? Apa perlu kita coba review di bab mana yang Anda masih belum jelas? Jadi untuk final test database design itu mulai dari bab 6 ya. Jadi setelah midterm test kemarin ya dari bab 6 sampai bab 11 gitu ya. Silahkan ada yang ditanyakan tentang materi database design. Gimana? Ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan materi ya.
Assalamualaikum, Pak. Gimana? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak. Saya dengar kemarin final exam-nya serentak, Pak, hari ini. Ya, memang untuk final exam-nya serentak hari ini, cuman kemarin ada permintaan untuk ditunda minggu depan gitu. Artinya dari 4 kelas sepakat untuk minggu depan final testnya gitu ya, karena masih ada beberapa materi yang belum paham gitu ya. Kemarin disampaikan ke saya seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira yang belum paham di mana gitu ya, bagian materi mana, nanti kita coba review kembali gitu. Tapi kalau nanti hari ini sudah siap, ya enggak apa-apa, silahkan tetap ujian gitu ya. Anda lakukan serentak, nanti mungkin ya jam 8 kalau hari ini ya. Makanya pagi hari ini seharusnya kita tidak ada online, langsung final test ya, karena ada permintaan itu ya, ada sesi online gitu ya hari ini. Silahkan. Itu ya Mas Atala. Ada yang lain silahkan. Atau Mas Atala mau lanjut lagi pertanyaannya, silahkan. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Ada yang lain silahkan. Mbak Aulia. Mbak Triana atau Mbak Salsa, silahkan. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi kesulitan Anda ya? Mas Yusuf gimana? Ada kesulitannya di mana? Ayo, jangan diam. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas Ahmad. Untuk yang bagian 0 yang sumber daya itu Pak, kan ada tambahan materi, itu dibaca atau enggak Pak? Gimana? Yang di Oracle-nya Pak, yang bagian awal kan ada tambahan materi itu Pak. Itu dibaca apa enggak Pak? Tetap dibaca ya, tetap di semua yang tersaji di situ tetap Anda baca gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Karena nanti di progres Anda kan ada kalaupun itu belum Anda baca, nanti ada statusnya misalnya dari berapa ke berapa gitu ya, artinya Anda masih misalnya 32 dari 35 gitu misalnya ya. Berarti Anda masih ada kekurangan gitu ya, dicek aja. Berarti ada bagian yang belum Anda akses gitu ya. Artinya tetap semua bagian diakses walaupun itu hanya mungkin keterangan ya, keterangan atau sesuatu yang tidak terkait dengan bab gitu ya, atau section gitu. Artinya di luar section 1 sampai 11 itu tetap diakses gitu ya. Sambil Anda lihat di status Anda ya. Status Anda dari berapa sampai berapa gitu ya. Artinya misalnya tadi dari 32 dari 35 berarti masih kurang 3 bagian yang belum Anda akses gitu ya. Dicermati itu ya Mas ya di statusnya. Jadi walaupun hanya sekedar dibuka kemudian Anda coba baca gitu ya. Kalau bagian itu berupa sama seperti yang di bab akhir itu ya, ada
Anda harus berkunjung dari slide satu ke slide yang berikutnya, next gitu, ya tetap harus Anda kunjungi ya supaya Anda dianggap selesai gitu dari aktivitas tersebut gitu ya. Aktivitas di bagian tersebut walaupun itu mungkin hanya satu bagian materi penjelasan apa gitu ya. Gitu ya Mas Ahmad? Iya, Pak, makasih. Ya. Ada yang lain silakan. Artinya pagi ini kira-kira gimana? Anda siap enggak untuk final test? Database exam? Ayo dijawab. Anda siap atau tidak? Mas Lintang? Siap? Mas Dava? Mas Rizal siap? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah siap. Kapan siapnya? Hari ini atau? Kalau untuk materi dan kuis semua sudah dikerjakan ya. Materi sudah dibaca, kuis sudah dikerjakan. Mbak Konita gimana? Mas Bagas? Mbak Salsa? Mbak Ajeng? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oh, sudah. Tinggal yang bagian depan itu yang pendahuluan. Oh iya, nanti tetap diakses itu ya. Baik, Pak. Ya. Gimana? Anda mau ujian hari ini ataukah besok atau minggu depan? Hari ini bisa, Pak. Hari ini bisa ya. Kalau hari ini bisa berarti silahkan mulai jam 8 aja ya. Sekarang Di sudah voting jam... aja Pak, biar enak. Ini ada sistem votingnya kok Pak. Oh, ada sistem voting. Silahkan kalau mau voting. Nah, ini votingnya nanti gimana? Artinya untuk Bagi memutuskan... 3 Pak. Hari ini, besok Jumat, atau minggu depan kan. Ada 3 pilihan Pak. Ada 3 pilihan ya. Silakan kalau mau voting. Silakan Mas Os. Siapa yang menghandle voting? Bentar, Pak, saya edit dulu. Ya, silahkan. Nanti hadiahnya apa ini? Mana sudah mulai proses untuk votingnya?
Untuk pilihannya itu hari ini, besok, sama lusa, Pak ya? Ya sampai hari Kamis dah berarti. Oh iya, Pak, siap. Hanya 2 pilihan ya, Pak? Ya hari ini atau minggu depan aja lah ya. Artinya besok kita tetap ada materi. 2 pilihan enggak apa-apa ya. Ya, silakan dimulai untuk votingnya. Ini tadi pilihannya 2 toh ya? Lah mau 2 atau 3? Kalau 3 berarti tambah Jumat besok. 3 aja Pak sama Jumat Pak. 3 Pak sama Jumat Pak. Oh iya, enggak. Silahkan tambahkan 1. Tambahkan 1. Ya, Pak, sebentar.
Ya, segera dipilih. Opsi yang mana silahkan. Mana? Vote-nya sudah semua? Baru 83 orang, Pak. 83.
Perlu bantuan sopir, Bora. Emma? Nih? Laporan berapa, Ahmad? 88 dari 96. Yuk, teman-temannya yang lainnya bisa voting biar sama-sama enak. Demokrasi loh. Mungkin 8 pas nanti langsung ditutup aja votingannya daripada terlalu lama menunggu. Kurang efektif nanti. Oke, sudah, Pak. Ditemukan Jumat, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Mic-nya belum on mic, Pak. Berarti disepakati besok ya? Ya, Pak. Ya, ini sudah 50 plus 1, ya berarti sudah quorum ya. Artinya sudah ada kesepakatan besok Anda midterm test gitu ya. Maaf, final test untuk database design. Silakan disepakati waktunya, apakah jam 7, tetap jam 7 ataukah jam 7.30 ya. Mau jam berapa? Voting lagi, voting lagi. Mau voting lagi? Oh, Pak. Biar demokrasi, Pak. Biar cepat. Oh iya.
Pilihannya jam berapa, Pak? Jam 7 sama jam? Ya, jam 7 atau jam 7.30 ya. Karena kalau jam 8 nanti takutnya Anda tidak selesai dan harus ke mata kuliah yang lain gitu ya. Kayaknya rata-rata 7.30 ini. Silakan. Sudah berapa persen yang jawab? 67%, Pak. 67%. Yang lain kemana ini tidak segera gitu? Ayo yang lain segera yuk.
87% jam 7.30 ya. Ya, silakan besok dimulai jam 7.30 ya. Saya kira tanpa instruksi saya, Anda secara bersama ya jam 7.30 besok Anda mulai tes gitu ya. Mulai tes, final tesnya ya. Mungkin hari ini nanti bisa Anda lengkapi materi-materi yang belum dibaca atau bagian awal yang belum dibaca nanti Anda baca gitu ya. Ya. Jadi jelas ya untuk ujiannya berarti besok pagi jam 7.30 WIB ya. Yang Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ada ini? Yang di Indonesia Tengah ada? Ada, Pak. Ya. Mbak Nana, atau? Nabila, Pak. Mbak Nabila, ya. Ya berarti nanti disesuaikan ya. Disesuaikan kalau jam 7.30 WIB berarti Anda jam 8.30 ya. Iya, Pak. Posisi di mana, Mbak? Di Balikpapan, Pak. Oh, di Balikpapan ya. Nanti jam 8.30 ya Anda ya dari sana ya. Nanti Ya, disesuaikan. Ada yang waktu Indonesia bagian barat lagi? Baratnya Aceh ada enggak? Enggak ada ya. Nanti berarti tinggal di Samudra Hindia gitu ya. Baik, gitu ya untuk kesepakatannya. Nanti bisa Anda penuhi ya untuk besok pagi jam 7.30 ya. Hari ini kita lanjut materi ya, walaupun mungkin beberapa subbab ya di materi yang terbaru ya. Ini sudah jam 8.10 ya, mungkin kalau coba kita berkenalan dengan materi untuk database programming with SQL ya. Kalau di database programming with SQL itu tidak seteoritis di database design ya. Artinya nanti Anda sudah mulai diperkenalkan dengan bahasa SQL ya. Bahasa SQL yaitu bahasa yang digunakan untuk mengakses database gitu ya. Permisi Kalau, Pak, mau tanya. Ya, gimana? Kalau yang sudah mengerjakan final exam itu gimana ya Pak? Soalnya saya barusan tadi jam 7.30 mengerjakan. Kok jam 7.30 mengerjakan itu? Susah Pak, orangnya Pak, astagfirullah. Nah, artinya kan kesepakatan kita ya supaya kelas kita itu teratur gitu loh ya. Artinya ya kalau sudah terlanjur gimana lagi ya. Artinya itu sudah, kalaupun Anda mau ngerjakan ulang ya enggak apa-apa. Dapat berapa nilainya? Belum selesai Pak, ini masih nomor 45. Ya di cancel aja, nanti biar besok sekalian ya. Anda enggak usah submit dulu ya, biar bareng ya. Siapa? Ya. Ada yang lain? Jadi kalau kemarin materi kita di sini adalah database design ya. Nah, berikutnya kita ke database programming with SQL ya.
Nanti Anda enroll dulu ya, Anda mendaftar dulu ya. Baru nanti Anda bisa membaca materi selanjutnya gitu ya. Nanti misalnya seperti ini di section 0 ya. Ini Anda baca terlebih dahulu ya. Ini di bagian section 0 ya, ada beberapa materi, ya ini dibaca aja ya. Misalnya di sini di section 0 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 materi ya sebelum masuk ke section 1 ya. Nanti diakses. Misalnya di sini ada database programming ya, Oracle Flick ERD project ya. Kita coba lihat aja seperti apa. Nah, walaupun ya hanya melihat satu tampilan di sini ya. Ini ada contoh ERD ya. Untuk penyewaan media online ya, Oracle Flick. Untuk penyewaan di sini ada rental history ya, ada customer ya, ada berarti ini data history di ada sejarah untuk penyewaan daripada customer gitu ya. Kemudian ada media ya. Kemudian nanti ada movie ya jenisnya, ada movie. Nah, movie itu nanti ada bintangnya siapa gitu ya. Kemudian aktornya siapa aja. Berarti kalau ada seperti ini, berarti sebelumnya antara movie dan aktor ini berelasi secara langsung, tapi pertaliannya adalah banyak lawan banyak gitu ya. Sehingga di sini star billing ini adalah untuk entitas persilangannya ya, atau intersection-nya. Nah, kalau sudah, kita ini ada rubrik project ya, bisa Anda lihat. Jadi nanti section 1 di Anda akses dulu gitu ya. Ini penilaian terkait dengan tugas tadi ya, struktur database ya, struktur tabel database ya. Ini nilainya kalau 4 bagaimana, kalau 3, 2, atau 1 gitu ya. Bobot nilainya gitu ya. Ini tabelnya ya, tabel customer, strukturnya seperti ini gitu ya. Ini kaitannya dengan tadi ya. Dengan ERD yang ada di bagian pertama tadi ya. Kolomnya nanti ada customer ID, last name, first name, home phone, address, city ya, state, email, cell phone ya. Untuk primary key-nya di sini adalah customer ID ya. Kemudian di sini not null ya, not
NN itu not null ya. Artinya sejak awal nanti pengisian data, maka yang NN ini harus ada datanya ya, mulai dari customer ID, kemudian ada O, ini berarti unik ya. Ada U, ini berarti unik ya. Unik itu berarti tidak boleh ada yang sama ya. Kalau not null saja, karena dia bukan kunci, misalnya last name, first name itu bisa saja ada yang sama gitu ya. Home phone ya. Intinya kalau not NN, not null itu sejak awal pengisian data harus terisi datanya. Kalau yang tidak ada N-nya berarti null label ya. Ini mereknya apa ya? Gimana? Apa kayak Mas Viataro? Gimana, ada apa? Ada saudaranya yang datang? Oh. Kemudian di sini ada tipe data ya, ada number, varchar2 gitu ya. Nah, ini number berarti length ya, atau lebar panjangnya 10 ya, berarti 10 bisa menyimpan 10 digit bilangan gitu ya, termasuk kalau ini bukan tidak ada tanda koma ya, karena ini bilangan biasa, karena untuk menyimpan ID ya. Kemudian ada last name varchar2 ya, variable length ya, itu 25 karakter, first name juga 25 karakter gitu ya, dan seterusnya ya. Ini untuk contoh sampling datanya ya, contoh sampel datanya. Kemudian ini ada tabel movie ya. Tadi kan nanti Anda perbandingkan atau Anda cetak ya, biar untuk Anda mudah. Oh, tadi ada entitas customer. Nah, entitas customer ditransformasi menjadi tabel ya, jadinya seperti ini ya. Kemudian sampel datanya ini. Kemudian tadi ada entitas movie ditransformasi menjadi tabel ya, didesain menjadi tabel movie ya. Ini untuk rating ada pilihan, ada G, PG, PG13R. Nah, nanti Anda maksudnya apa ini ya? Nanti berarti di sini ada cek ya. Ya, nanti agak kesulitannya mungkin di sini ya. Jadi kita tidak hanya sekedar, kalau di Oracle ini ya, kita tidak hanya sekedar membuat tabel biasa gitu ya. Mungkin ada yang pernah belajar belajar MySQL ya. Mungkin kita hanya membuat suatu struktur tabel biasa ya. Ada nama kolomnya, kemudian tipe data masing-masing kolom apa, panjang atau lebarnya berapa gitu ya, ditambah mungkin salah satu dari kolom itu kita tentukan sebagai primary key gitu ya. Nah, di Oracle tidak hanya seperti itu, nanti ada namanya constraint atau kekangan ya, nanti di bab agak tengah ya, nanti ada namanya constraint ya. Nah, seperti ini cek ini berarti nanti suatu cek constraint, berarti nanti di bagian rating itu pilihannya hanya 4 ini ya, apakah G, PG, PG13 atau R. Kalau nanti Anda mengisikan selain pilihan 4 ini, maka akan dianggap salah gitu ya. Demikian juga dengan kategori daripada movie ya, ada drama, komedi, action, child, sci-fi ya, documentary ya. Kalau nanti tidak sesuai dengan pilihan ini, ya maka akan dianggap salah. Jadi kalau kekangan, namanya check constraint ya, constraint itu aturan atau kekangan ya, yang mana nanti aturan itu digunakan untuk untuk
integritas datanya ya, untuk menegakkan integritas datanya supaya tidak ada yang di luar ini gitu ya. Kalau mau ditambahkan ya nanti ditambah di bagian check constraint-nya ditambahkan ya. Kemudian ini untuk sampling datanya ya. Misalnya ini title ID ya. Kemudian remember the titan ya. Ini deskripsinya ya. Kemudian kategorinya adalah PG ya. Drama, release date-nya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian ada entitas media. Kemudian ada rental history ya. Ini sampling datanya, kemudian aktor, ada star billing gitu ya. Nah, jadi ada kaitannya antara bagian pertama tadi ya. Kemudian di sini ada latihan project ya. Bekerja dengan pernyataan DDL ya. Membuat tabel menggunakan ERD terlampir ya, pastikan untuk menyerahkan jenis data yang sesuai tanggal sewa harus default ke sysdate ya. Apa itu sysdate ya? Sysdate itu sebuah fungsi ya di dalam SQL yang digunakan untuk menampilkan tanggal, bulan, tahun, saat sekarang ya. Artinya sesuai dengan tanggal, bulan, tahun yang ada di server Oracle ya. Jalankan perintah dash untuk melihat tabelnya. Saya kira ini nanti aja ya. Anda harus membuat indeks, ada sinonim ya. Ini nanti untuk gambaran project akhir aja ya. Gambaran project akhir. Kemudian ini untuk apa? SQL-nya ya. Ini untuk materinya, peta kurikulumnya ya. Saya kira kita tidak mengikuti minggu ini ya, karena kalau kita mengikuti ini ya nanti ini untuk apa? Pembelajaran secara real gitu ya. Kalau kita nanti harus lebih cepat dari ini intinya ya. Yang ini database design. Nah, ini yang semester 2 nanti ini ya. Kita mulai dari pengantar ya. Kemudian select and where ya. Kemudian fungsi order by ya. Fungsi where ya, order by dan introduction to Oracle ya, Oracle Application Express mungkin ya. Kemudian apa fungsi baris tunggal ya. Bagian pertama ya, nanti harusnya ini ada ya. Kemudian ada join ya. Ada join. Kemudian ada fungsi group, ada subquery ya. Setelah subquery nanti baru Anda masuk ke ujian tengah semester ya di bagian materi database programming with SQL ya. Kemudian ada nanti mulai DML, data manipulation language ya. Ada DDL. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Kenapa tidak DDL dulu, Pak? Kenapa harus select dulu ya? Nah, kalau di Oracle malah belajarnya terbalik ya.
kita belajar bahasa query dulu, baru nanti DML. DML itu nanti digunakan untuk memasukkan data. Artinya untuk kalau SQL, ya bahasa SQL itu khususnya untuk mengakses database, ya, mengambil data, gitu ya, mengambil data untuk retrieve-nya, ya, untuk mengambil data dari database. Kemudian kalau DML untuk manipulasi datanya, ya. Untuk memanipulasi data itu mulai dari insert, update, delete, ya, atau mungkin merge, yaitu menggabungkan data, ya. Kemudian setelah DML, setelah kita mengisi datanya atau mengupdate atau menghapus data, maka nanti yang berikutnya baru DDL, ya, Data Definition Language, ya. DDL-nya malah terakhir, ya, yaitu di DDL ini Anda akan belajar tentang struktur, ya, struktur daripada database tadi, membuat struktur tabel tadi, ya, membuat struktur tabel. Kenapa di sini, ya, nanti ada, ya, kenapa SQL-nya dulu, baru DML, baru DDL, gitu ya. Kalau Anda mungkin kemarin belajar di MySQL, DDL terlebih dahulu, ya. Anda belajar DDL dulu, ya, mendefinisikan database-nya, mendefinisikan tabel-tabelnya, ya, dan berikut kolom-kolomnya, gitu ya. Kemudian baru melakukan proses entry data, ya, update data atau hapus data dengan DML, gitu ya. Baru setelah itu SQL. Nah, kalau di Oracle nanti dibuat terbalik. Tapi nanti kalau Anda lihat materinya, nanti akan lebih mendalam lagi, ya. Tidak hanya sekedar entry data atau hapus data atau update data, atau tidak hanya sekedar membuat struktur tabel. Materinya akan lebih dari itu, gitu ya. Kemudian ada batasan di constraint, ya. Ini dibuat bahasa Indonesia ini, ya. Constraint. Kemudian tampilannya adalah view, ya. View, ya. Kemudian ada sequen dan sinonim, ya. Ada sequen dan sinonim, ya. Kemudian nanti ekspresi reguler, TCL terakhir, ya, nanti, ya. TCL itu Transaction Control Language, ya. Kalau DML tadi Data Manipulation Language, DDL Data Definition Language, ya. Kalau TCL itu untuk mengontrol, ya, mengontrol transaksi, ya. Kalau untuk mengontrol transaksi itu berarti adalah untuk mengontrol perintah-perintah DML, ya, untuk entry data, untuk update data, untuk hapus data itu nanti dikontrol oleh sub SQL yang lain yang namanya TCL, ya, Transaction Control Language, ya. Kemudian nanti ujian terakhir, gitu ya. Kemudian project. Kurang lebih materinya seperti itu, ya, untuk semester 2. Dan ini lebih banyak materinya, ya, dari semester 1, ya, dari database design. Ada 20 bab, ya. Berarti cukup banyak, ya. Ini tujuan akhirnya bisa Anda baca nanti, ya. Ini untuk penjelasan, ya. Ya, ini database design, ya. Kemudian supertype, subtype, ya. Pemetaan, bab 10, bab 11. Nah, di sini pengantar database dengan SQL, ya. Nah, nanti di sini ada babnya lebih banyak lagi, ya. Ada 20 bab, ya. Banyak apa sedikit? Sedikit banyak, Pak. Banyak, ya. Maka berarti Anda dulu pernah menyanyikan lagu, ya, amat banyak, gitu ya. Menghias angkasa, gitu. Nah, Anda temui di sini materinya, ya. Kita cukup banyak, ya. Paling tidak nanti, tapi harus materi harus kita selesaikan, ya. Bukan paling tidak, ya.
harus kita selesaikan ya. Mulai dari nanti pengantar ya, pengantar Oracle Application Express ya. Anda nanti untuk toolnya ya, untuk untuk membuat tabel ya, kemudian menggunakan bahasa SQL-nya ya, nanti menggunakan namanya Oracle Application Express ya. Nah, nanti di Oracle Application Express ini versi light ya, versi light daripada Oracle ya, yang bisa diakses secara online ya. Jadi nanti Anda harus punya akun untuk mengakses Oracle Application Express ya. Insya Allah minggu depan akan saya bagikan akunnya ya untuk Oracle Application Express-nya ya. Kemudian nanti teknologi database relasional ya, anatomi pernyataan SQL ya, statement SQL itu seperti apa gitu ya. Dan bagian section 2 ada select and where ya, ada klausa select, ada klausa where ya. Kemudian ada pengertian kolom, karakter dan baris ya. Untuk membatasi baris yang dipilih, baris data maksudnya di sini ya. Nanti kita gunakan klausa where gitu ya. Kemudian nanti ada operator perbandingan ya, ada between, in, like gitu ya. Membedakan antara 0 dan 0 gitu, apa bedanya ya. Kemudian berikutnya nanti ada fungsi where, order by, dan nggak tahu ini intro to ini tidak lengkap ya, nanti mungkin kita lihat di babnya ya. Mulai nanti dari perbandingan logis dan aturan pendahulu ya, nanti kemudian pengurutan baris ya, pengantar fungsi, kemudian fungsi satu baris ya, bagaimana nanti ada manipulasi karakter dan seterusnya ya. Nah di sini sampai join gitu ya, join nanti dibagi 2 materi ya. Kemudian ada fungsi grup, kemudian subquery ya, subquery, kemudian baru DML ya. DML itu sudah di bab 12 ya, bab 12 DML, nanti bab 13 DDL ya, bab 14 constraint, kemudian bab 15 view gitu ya. Sequence and synonym 16, kemudian ekspresi reguler seperti apa ya, nanti bab 18 baru TCL ya. Kurang lebih itu ya materinya. Saya kira kalau Anda melihat penjabaran sub-sub materinya akan cukup melenger gitu ya. Ya kita jalani aja ya. Kurang lebih itu untuk pendahuluan. Mau kita lanjut ke materi atau cukup hari ini? Saja nggak apa-apa, Pak. Gimana? Dicukupkan saja, Pak, biar cukup aja ya. Cukup di bagian sectional ya. Iya, Pak. Kita masuk ke sectional. Insya Allah minggu depan kita mulai di section 1 ya. Sambil nanti saya bagikan untuk untuk akun Anda untuk bisa masuk ke Oracle Application Express ya. Saya kira itu ya untuk hari ini. Silahkan dipersiapkan untuk besok final test untuk database design ya. Bagi yang mungkin belum selesai ya silahkan diselesaikan hari ini, atau ada bagian-bagian materi yang tertinggal belum dibaca silahkan dibaca, dilengkapi ya, sehingga besok tes tinggal bagian final testnya aja ya. Saya kira demikian ya untuk materi kita hari ini ya. Silahkan bisa di capture ya untuk aktivitas kita hari ini ya.
Untuk TI 1B dulu silahkan. Oke, baik. Pada teman-teman TI 1B bisa on cam terlebih dahulu. Dulu. Ya, silahkan bisa di capture 1B. Oke, teman-teman TI 1B. Sudah semua ya. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian apa? Monggo selanjutnya 1C, Ika 1C. Mbak Ajeng 1C. Mas Aldo. Silahkan 1C yang lain siapa? Belum. Ya, silahkan Mas Dimas di capture. Ayo, yang handle siapa? Kelas 1C, temannya menunggu. Sudah, 1C. Serik, Pak Serik. Sudah, Pak. Sudah, silakan 1D. Baik, untuk teman-teman IKA 1D dimohon on cam semua. Yuk, yang belum on cam, silahkan on cam semua. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya kelas 1E. Buat 1E bisa on cam. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih untuk atensinya hari ini ya. Selamat final test besok ya. Besok pagi jam 7.30. Saya mohon untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama waktunya ya. Nggak usah berkumpul. Nanti kalau berkumpul Anda sudah hampir 100 orang sudah dianggap kerumunan gitu ya. Ya, Pak. Jadi di tempat masing-masing ya. Mungkin ada yang di villa, ada yang di rumah, atau mungkin ada yang di apartemen, ya silahkan. Yang penting ada akses internetnya, gitu ya. Kita jumpa lagi ya, insya Allah minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.